Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bu Sela. Kali ini saya akan membahas mengenai materi seni budaya, yaitu menggambar ragam hias. Silahkan disiapkan bukunya. Untuk buku paket itu ada di halaman 14 dan untuk LKS itu ada di halaman 8. Jika sudah disiapkan, mari kita mulai penjelasan mengenai menggambar ragam hias. Mari kita mulai penjelasan mengenai ragam hias. Apa itu ragam hias? Ragam hias disebut juga dengan ornamen. Ornamen berasal dari bahasa Yunani, yaitu orner, yang artinya adalah menghias atau mendekorasi. Maka apa itu ragam hias? Ragam hias adalah motif-motif gambar yang sudah diubah bentuk aslinya hingga menjadi bentuk-bentuk yang lebih sederhana dan indah. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki banyak ragam hias. Keberagaman tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor lingkungan alam. Yang kedua, faktor flora dan fauna. Yang ketiga, budaya masing-masing daerah. Keempat, kepercayaan atau agama. Dan yang kelima, kebutuhan praktis. Si ragam hias yang pertama adalah fungsi estetis, yaitu untuk menambah nilai keindahan suatu benda atau produk. Yang kedua, fungsi praktis, yaitu untuk menambah nilai kegunaan suatu benda atau produk. Yang ketiga adalah fungsi simbolis, yaitu mengandung nilai-nilai budaya masyarakat pendukungnya. Teknik menggambar ragam hias dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah teknik stilasi, di mana pada teknik ini ragam hias bersifat dekoratif, namun ciri khas bentuk aslinya masih terlihat. Yang kedua adalah teknik deformasi, di mana pada gambar ragam hias ini terlihat lebih sederhana dengan proporsi yang berbeda dari objek aslinya. Motif pada gambar ragam hias. Yang pertama yaitu motif flora, di mana pada motif ini mengambil dari bentuk tumbuhan dan banyak dijumpai pada barang-barang seni seperti batik, ukiran, kain sulam, kain tenun, dan bordir. Selanjutnya adalah motif fauna, diambil dari berbagai jenis binatang. Menggunakan ragam hias fauna banyak dijumpai pada daerah Yogyakarta, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Selanjutnya adalah motif figuratif, diambil dari bentuk manusia. Misalnya ditemukan pada daerah Jawa, Bali, dan Papua. Dan motif geometris, di mana motif ini menggabungkan bentuk-bentuk geometris seperti lingkaran, segitiga, persegi, dan lain-lain ke dalam satu motif ragam hias. Banyak ditemukan di daerah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Pola pada gambar ragam hias. Pola ragam hias adalah hasil susunan dari aturan tertentu dalam bentuk dan komposisi. Bentuk ragam hias umumnya memiliki pola atau susunan yang diulang-ulang. Selain itu, pola ragam hias yang pertama adalah pola simetris, mempunyai keseimbangan dan bentuk yang sama dalam suatu susunannya. Contohnya pada gambar tersebut. Yang kedua adalah pola asimetris, terbentuk dari komposisi yang tidak berimbang. Unsur di bagian kiri dan kanan tidak sama. Contohnya pada gambar tersebut. Yang ketiga adalah pola beraturan. Susunan polanya merupakan pengulangan dari bentuk sebelumnya dengan ukuran yang sama.
Contohnya pada gambar berikut. Yang keempat, pola tidak beraturan. Sebaran dari beberapa motif yang berbeda dan tidak mengikuti pola proporsi dan komposisi yang seimbang, seperti pada gambar berikut. Ragam hias dapat diterapkan pada media 2 dan 3 dimensi, seperti pada kayu, media kain, media tembaga, dan media kulit. Sampai di sini, apakah sudah mengerti mengenai materi ragam hias? Mari kita coba mengetes apakah kalian sudah benar-benar paham. Pertanyaan pertama, motif ragam hias apa yang digunakan pada gambar tersebut? Jawabannya, motif flora karena diambil dari bentuk tumbuhan. Pertanyaan kedua, media apa yang digunakan pada gambar tersebut? Kira-kira apa jawabannya? Yaitu media kain. Pertanyaan selanjutnya, pola apa yang digunakan pada gambar tersebut? Ada yang bisa menjawab? Jawabannya yang benar adalah pola tidak beraturan. Bagaimana? Sudah mengerti belum mengenai penjelasan mengenai menggambar ragam hias? Jika sudah, saya akan tampilkan beberapa contoh hasil karya siswa-siswi SMP PGRI 2 Ciledug. Ini adalah contoh yang pertama. Motif yang digunakan yaitu motif fauna. Ini juga menggunakan motif fauna. Dan yang terakhir, bagaimana hasilnya? Bagus bukan? Semoga video yang sudah saya tampilkan bermanfaat untuk kalian dan menjadi motivasi supaya kalian pun bisa membuat gambar ragam hias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.